itu ya mungkin sudah tahu ya, bapak-bapak sudah tahu, tapi barangkali ada ya kan mungkin ada cara lain-lain Bapak ya. Setiap daerah ada perbedaan. Tapi pada intinya sama. Pada intinya. Terus yang pertama-tama mungkin kenapa pakai bangku? Coba duduk. Duduk. Kenapa pakai bangku? Kan biasanya supaya agak tinggi toh, malah lebih enak soalnya di kamar mayat toh bangkunya tinggi ya. Sekarang di biak sudah ada bikin itu. Jadi pakai selang ke jauh doa airnya lebih enak gitu. Jadi umpamanya syukurlah kalau pakai selang langsung, tapi kalau tidak pakai selang, air yang di ember itu jauhkan gitu. Maksudnya gini, jangan terlalu dekat gitu. Jadi kalau terlalu dekat kan nanti yang sudah tumpah ke sini kembali lagi, jadinya tidak sah itu mandinya. Jadi usahakan air yang diunduh di bak mandi itu di sini umpamanya. Kalau taruh di situ agak jauh sedikit, jadi siram, jangan sampai air yang sudah nyiram di sini kembali ke air yang belum dipakai, itu maksudnya. Jadi disebutnya kan air mustamal. Mustamal itu artinya air sudah dipakai, toh tidak boleh baik wudu maupun sama dalam jenazah juga. Wudu kan tidak boleh juga kalau air yang sudah terpakai. Makanya kalau wudu air satu ember alangkah baiknya pakai gayung tuh jauh-jauhkan gitu. Kalau air wudu di situ sih di pancuran nggak masalah. Ini kalau airnya hanya satu ember jadi tidak boleh langsung begini, toh. Jadi itu airnya yang sudah di muka kembali lagi ke situ berarti tidak sah wudunya gitu. Itu juga mandi jenazah, jadi air itu harus agak dijauhkan dari ya air apa syukur juga kalau sekarang kan banyak selang toh, pakai selang lebih enak gitu. Nah kalau maunya pakai embernya agak jauh, kalau enggak di situ toh kita yang mandikan dari sini, umpamanya begini. Nah, tapi harus ada yang bantu, untuk ember. Ini tanpa penampungan air. Pertama-tama disunatkan, diwudukan dulu, disunatkan ya. Jadi pertama-tama disunatkan, diwudukan dulu itu jenazah. Disunatkan, ini bukan wajib. Yang fardunya itu ya diwudukan dulu sampai seperti wudu ya, seperti wudu kita atau wudu seperti kita mau punya hadas besar kan disunatkan wudu dulu sebelum mandi jinabah. Nah, ini juga disunatkan, tapi tidak diwudu juga tidak apa-apa. Tidak diwudukan dulu. Wudunya nanti terakhir sesudah tuntas semuanya toh. Nah, sesudah itu mungkin niatnya ya sudah paham, jadi saya niat memandikan jenazah. Nawaitu ghusla minal janazati fulanun, siap sepulan siapa namanya binnya sebut toh. Binnya atau bintinya sebut. Fardu kifayah lillahi ta'ala, sudah tahulah. Fardu kifayah itu hukumnya. Nah, sudah itu siram dulu semua dari atas dulu sampai air itu tembus semua, toh karena ya kanan dulu gitu dari atas ke bawah. Sudah diwudukan kalau mau diwudukan dulu. Nah, dari atas ke bawah airnya itu siramnya dari atas ke bawah. Tiga kali sampai dari atas sampai ke bawah. Lalu baru yang kiri dari atas sampai ke bawah juga. Toh siram airnya itu. Nah sudah tembus semua badannya dengan air, nah baru kalau pakai sarung tangan. Nah ini yang saya maksud pakai kaki itu loh. Jadi ini untuk istinja toh. Nah ini kaos pakai. Kalau saya biasanya kalau tidak ada sarung tangan yang karet, ya bikin dari air kapan toh. Nah ini Nah untuk ini maksudnya ini supaya ada kaki itu bukan apa-apa. Kalau itu kan tidak ada kaki. Nah untuk ini. Nah ini namanya istinja. Nah, jadi tangan kita itu harus ke sini. Terus di sini diurut. Supaya kotorannya itu keluar di samping sambil disiram. Apa ada kotoran yang keluar kan itu disiram
makanya disunatkan pakai kapur baru toh. Nah itu terus sambil disiram, terus ini terus sampai masuk juga itu si jari kita ke sini. Nah itu makanya saya perlu kaki itu. Nah sudah sambil diurut pelan-pelan gitu. Nanti akan keluar itu kotoran yang di dalam perut. Ya kalau akan keluar kalau biasanya tercium toh. Makanya sambil disiram kalau syukur kalau pakai selang. Nah sudah terasa keset, kita sudah kesat, artinya sudah tidak ada yang keluar lagi, berarti sudah bersih. Itu makanya jari itu harus sampai masuk ke itu ke luburnya, nah, gitu. Toh, nah, setelah itu sudah ini berarti sudah selesai toh istinjanya. Nah, sudah itu baru ke sini. Sudah ganti itu kalau kaosnya mau ganti baru ke sini. Setelahnya toh hidungnya yang kotoran-kotorannya, telinganya, ya pokoknya semua lah. Makanya jenazah disunatkan dikasih berdiri agak tinggi ini toh. Si kepalanya itu agak tinggi supaya air tidak masuk ke dalam perutnya. Nah gitu agak tinggi toh. Nah baru hidungnya, telinganya dikorek-korek ya asalnya sampai bersih lah. Nah itu Pak. Jadi di sela-sela itu ada doanya Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah SAW. Jadi apapun ngikut Rasulullah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah SAW. Setiap gerakan nyuci telinga kah, nyuci hidung kah, nyuci apa, nyuci mulut, giginya digosok sedikit pelan-pelan tapi. Nah sudah ini bersih, yakin bersih toh, baru turun ke sini ke sela-sela ini ketiak, ya pokoknya yang liku-likunya lah sampai ini jari jemarinya, nah, gitu. Jari jemarinya kanan dulu ya, kanan dulu, jari jemarinya kanan dulu sampai dari balik ketiak sampai ke situ, siram. Terus siram. Sudah yakin ini bersih, sudah tidak ada licin-licin, berarti pindah ke sini ke bagian kiri. Ya itu sudah. Pokoknya liku-liku ini buku-buku ini. Nah gitu toh, dari sini. Nah, banyak sudah merasa bersih, yakin bersih, berarti ini dari sini sudah, ini sudah. Nah, baru turun ke sini kanan dulu. Ya ini pokoknya dari pusat di sini. Jadi ini semua harus kanan dulu sampai kaki. Nah gosok ya pakai sabun ke apa? Sabun mandi. Nah, kanan dulu baru sudah yakin bersih antara kaki yang kanan baru yang kiri. Jadi selalu gitu berurutan Pak. Nah, baru yang kiri. Sudah bersih dua-dua. Nah, berarti sudah. Ya ini pokoknya ini kan rambut-rambut apa? Nah, kalau ada rambut yang rontok gabung lagi. Makanya perlu disisir nanti dirapikan. Tapi jangan ribut. Ya ada yang bantu ya, istilah kita bicara pelan-pelan dong di tempat yang sunyi. Ya itu pokoknya nyuci ini ya sekalian dengan ini rambutnya tuh. Nah, ini rambut sampai pokoknya terus ke bawah sudah selesai. Nah, berarti lalu kasih miring. Tahan sama yang makanya paling tidak harus ada 2 orang yang bantu atau 3 orang. Tahan terus kita gosok-gosok sampai ya kayak sabun dan lain sebagainya sampai terasa kesat gitu toh bersih lah. Setelah itu baru balik lagi gitu toh. Nah, itu prakteknya. Ya pokoknya lah sampai bersih. Nah baru sudah selesai berarti sudah tuntas. Lalu siram dari atas ke bawah yaitu siram kanan dulu baru kiri, yaitu pelan-pelan, tidak boleh ribut. Kalau ribut Nah
Sudah itu selesai berarti toh memandikannya. Nah ini terus ininya itu kan nanti kalau kan makanya sebelumnya itu kan sebelum kita mandikan itu kan dikasih air Pak ya, supaya kalau pokoknya ada yang kaku tuh sudah pokoknya agak lama kaku kan bisa itu nanti akan kembali bisa begini. Bismillahirrahmanirrahim sambil di usap-usap ya pokoknya kaku sudah kaku bisa ada lentur lagi itu supaya bisa ini tuh gitu tuh. Nah baru kita siram sudah selesai semua mandi siram. Nah sudah siram baru diwudukan seperti kita berwudu tuh tapi diniatkan untuk almarhum. Nawaitul wudu li rabbil hadasil asghari fulanun si untuk si anu toh padu karena Allah itu aja cuma ada padu kifayah pada semua padu kifayah kan ya itu sudah disuduk seperti wudhu kita biasa tangannya dulu kasih suci ya seperti kita mau wudhu lah ngerti tahu Pak. Nah seperti kita mau wudhu dulu apa ya nah, lalu diwudukan biasa sudah diwudukan itu selesai lah. Nah sudah diwudukan selesai baru kalau mau disiram dengan yang terakhir dengan air pakai kapur barus nggak apa-apa tuh terakhir siraman terakhir atau dari awal juga tidak masalah pakai kapur barus supaya tujuannya untuk menghilangkan kalau ada bau gitu kan. Nah itu dari awal pakai kapur barus tapi kan biasa kapur barus itu hanya ditaruh di satu ember toh tidak semua pakai kapur barus. Jadi alangkah baiknya mungkin siraman terakhir pakai kapur barus. Sudah selesai ya terus kain basahan ya berupa sarung kah kalau nggak ada sarung ya apa saja itu yang penting menutup aurat dan jangan ada yang nonton gitu apalagi pokoknya kita mandikan laki-laki jangan ada perempuan yang nonton kecuali yang muhrim ya jangan sampai ada yang ngintip-ngintip gitu tuh kan tidak boleh kecuali yang muhrim pokoknya bapaknya kah suaminya kah nggak masalah. Nah, sudah itu selesai berarti toh setelah kita kain basahannya anduk kalau anduknya jangan digosokkan gitu untuk mengeringkan gitu caranya kain panjang ya untuk ya anduknya yang bisa nutup dari sini sampai ke sini tuh minimal anduknya jadi jangan digosok-gosok gitu keringkannya itu jadi supaya airnya tidak ada toh nah lama-lama kan air kering airnya nah baru diganti si kain basahannya itu dengan kain yang kering gitu toh nah, dengan kain yang kering atau bila perlu dengan anduknya dibawa ke tempat nanti kalau untuk membungkusnya supaya ada air bisa nyerap di anduk toh jadi antara anduk dengan kain yang kering gitu ditutup sudah dibawa ke tapi kan sebelumnya kita harus nyiapkan itu dulu kain kapan dulu pokoknya kain kapannya sudah disiap sebelum mandikan itu kain kapan sudah dipotong sudah begitu jadi sebelumnya itu kan gitu Pak jadi jangan mandikan terus kain kapannya belum dipotong itu harus potong dulu baru mandikan harus siap kecuali kalau maunya saya motong bapak mandikan ya nggak masalah begitu selesai mandikan ya berarti sudah siap di situ. Nah jadi prakteknya seperti itu. Nah terus masalah kain kapan ya minimal kan 3 lapis yang menutup seluruh tubuhnya. Ada juga ulama mengatakan cukup dengan menutup auratnya dari sini sampai ke lututnya tapi kita rasanya kurang enak toh lebih baik tutup semua lah berapa kain sih ini mungkin itu daripada darurat gitu toh pokoknya bagi laki-laki hanya cukup pokoknya kainnya tidak ada ya kan auratnya laki-laki hanya dari pusat sampai ke lutut toh tapi kita ya umumnya lah sudah dibungkus semuanya minimal laki-laki 3 lapis minimal 1 lapis yang menutupi lebih utama 3 lapis perempuan ganjil ya pokoknya
Ada laki-laki pakai sorban toh, pakai baju kurung juga boleh. Ke perempuan 2 lapis kainnya, yang 1 lapis baju kurungnya dengan kerudung, dengan jilbabnya lah. Jadi 3 lapis. Tapi perempuan boleh juga sampai 5 lapis. Dan sholat lalu itu. Nah, iya. Jadi mungkin itu praktek masalah itu. Dulu kan saya dengan Ustaz Tamrin tuh di Masjid Baitur Rahman tuh seperti ini, bonekanya besar gitu tuh. Jadi masalah itu, boneka itu masalahnya ini loh, Pak. Masalah istinja ini. Istinjanya. Nah, makanya lengkapnya itu walaupun kecil kan kita bisa mengerti tuh Pak. Nah, ini jadi sebelum apa-apa sudah disiram semuanya, kembali lagi yaitu istinja sambil diurut-urut. Jangan sampai kotoran ada yang apa nah, kalau ada yang tidak keluar sama sekali ya nggak masalah. Kalau kita walaupun sudah urut toh tidak ada yang keluar, berarti ya sudah nggak masalah, tidak akan keluar. Kalau salah kain kapan, ya mungkin lah sudah tahu toh. Yang minimal 1 lapis yang menutupi seluruh tubuhnya. Disunatkan laki-laki 3 lapis, perempuan disunatkan 3 lapis sampai 5 lapis perempuan. Baik, masalah mandikan jenazah itu seperti itu. Terus masalah, nah gini, kan ada kebiasaan di maaf saja di Makassar. Biasanya di Makassar yang saya perhatikan jenazah itu dimandikan, disolatkan, berangkat. Nah itu sebenarnya yang lebih utama itu begitu sudah yakin itu meninggal, alangkah baiknya segera disucikan menurut kitab Fathul Mu'in. Jadi segera disucikan. Iya, bukan dulu, karena disucikan aja. Langsung dimandikan begitu. Iya, langsung dimandikan. Pokoknya biar dikuburnya nanti siang nggak masalah. Itu ya pasti cepat Nah, dimandikan. karena tapi ini gini, saya bukan apa, saya kalau seperti kan kebiasaan kan saya sudah berkali-kali gitu. Tapi memang tidak salah juga. Tapi yang utama ini tadi saya baca di Fathul Mu'in itu, jadi lebih utama. Tapi jangan sampai si jenazah itu belum meninggal sudah dimandikan, jangan. Jadi sudah yakin bahwa jenazah itu meninggal, lalu disunatkan lebih cepat dimandikan. Nah, kalau kebiasaan ini, karena memang kebiasaan daerah beda-beda Pak ya. Ada seperti dari Makassar dengan Buton itu dimandikan, nanti pokoknya biar meninggalnya malam-malam dimandikan, nanti sudah mau berangkat pada jam 12 sampai ya pokoknya berangkat. Ceritanya kan gini, mandikan, sholatkan, berangkat itu toh biasa gitu, sudah biasa. Ya. Saya juga, memang saya sudah karena sudah lama sering Juga ya. supaya dia cepat bersih bro. Nah, jadi gini, dalam kitab Fathul Mu'in itu lebih utama apa sudah yakin meninggal, jadi segera dimandikan, walaupun dikuburkannya mungkin beberapa jam kemudian lagi. Nah, terus, kalau sudah suci, ya mungkin kalau orang yang mengerti takziah itu bukan hanya ngobrol sambil merokok. Jadi kalau yang mengerti takziah itu kan biasa sudah sholatkan dulu, saya mau sholatkan duluan gitu namanya. Nah jadi yang biasa seperti saya gitu, kalau takziah itu bukan, walaupun orang disolatkan sudah banyak orang tuh, saya belum menyolatkan ya saya naik sholatkan biar sendiri atau 2 orang. Jadi lebih banyak yang menyolatkan itu lebih baik untuk jenazah gitu. Makanya alangkah baiknya tapi kalau sudah biasanya begitu ya tidak masalah. Ini bukan masalah, ini masalah perbedaan daerah aja. Tapi pada umumnya memang mengutip dari kitab Fathul Mu'in disunatkan lebih cepat. Begitu sudah yakin itu jenazah meninggal dimandikan. Bilangnya kan ada ilatnya toh, sebabnya takut bilangnya keluar kotoran lagi gitu toh. Nah itu saya dengar begitu. Nah, kalau pamannya keluar kotorannya sebelum dibungkus itu tidak harus dimandikan lagi, dibuang aja yang keluar itu. Tapi kalau sudah dibungkus pamannya itu sudah makfu gitu Pak. Kalau sudah mau dibungkus, apalagi sudah mau dibawa masukkan di keranda atau itu, terus ada kelihatan pamannya ada
kotoran sedikit umpamanya. Darah keluar. Itu sudah mafuf itu. Apalagi yang darahnya tidak bisa itu, yang pernah saya kan yang kena bulldozer itu memang tidak bisa kering darah itu. Orang kecelakaan. Ya kecelakaan begitu. Dianggap sudah Ya tapi kalau memang lebih tenang itu yang kebiasaan dari Makassar nggak apa-apa. Tidak itu kan yang perbedaan itu hanya yang sifatnya kalau mandinya tetap, kapannya tetap sama atau cuma perbedaan waktunya saja. Jadi menurut kitab Fathul Mu'in ya jadi lebih utama kalau umpamanya sudah yakin sudah meninggal dimandikan segera. Nah, jadi apabila orang takziah itu kan di sini Pak di Biak terutama yang takziah itu sampai mobil puluhan, motor puluhan, tapi yang nyolotkan paling ada 5 orang. Nah itu jadi lebih baik umpamanya kalau orang yang mengerti itu kan takziah itu bukan hanya bantu-bantu itu. Menurut dalam hadis dikatakan barang siapa yang takziah sampai menyolatkan pulangnya dapat pahala sebesar gunung Uhud terbuat dari emas. Itu Pak ya. Itu dalam hadis. Barang siapa yang sudah takziah menyolatkan terus ke kuburan berarti pulangnya dapat pahala 2 buah gunung Uhud. Itu kalau yang mengerti kan kita dari rumah itu kita sudah siap-siap dengan pakaian bersih gitu toh. Nah, jadi kita insya Allah, jadi takziah itu bukan hanya misalnya ngadu rokok saja. Jadi takziah itu jadi harus sampai ya kalau tidak ada halangan, pokoknya sampai nyolatkan ya sudah. Kalau ada halangan, ada halangan yang lebih penting kan Pak. Sampai nyolatkan dia sudah beruntung. Kalau sampai ke kuburan, ya berarti dapat 2 kebaikan. Kalau dinisbatkan Gunung Uhud misalnya, ya Bapak dengar Gunung Uhud di Mekah itu terbuat dari emas pahala kita takziah itu. Kalau kita nyolatkan terus ke kuburan. Kalau hanya nyolatkan saja, berarti pahalanya hanya 1 buah Gunung Uhud itu sudah besar. Itu kalau kita tahu masalah. Terus saya kadang-kadang suka sedih Pak, gitu toh. Kadang-kadang yang takziah banyak, tapi mari kita ambil air wudhu, sholat ikut sholat jenazah ikut. Ya itu mungkin nggak tahu belum mengerti atau bagaimana. Ya makanya kita sebagai ya mungkin Bapak disebut di sini orang ketua di sini atau yang dituakan Pak ya atau Ustaz siapa sajalah. Jadi kalau takziah itu kalau nggak baiknya kita bisa nyolatkan minimal. Nah, makanya ya ini hanya mungkin saran juga ya saran bukan saran dari hati saya tapi ini menurut kitab Fathul Mu'in bahwa jenazah itu alangkah baiknya segera disucikan kalau sudah yakin itu meninggal. Tapi jangan sampai terburu-buru juga, artinya jangan sampai jenazah belum pasti meninggalnya sudah dimandikan. Nah itu menurut paparannya dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau masalah pembungkusan kain tadi kan kain ya sudah yakin tahu lah perempuan yang minimal 3 atau minimal 1 lapis yang menutupi tubuhnya baik laki-laki maupun perempuan. Utamanya laki-laki 3 lapis tambah sorban, terus perempuan 2 lapis ditambah baju semacam gamis gitu kan. Jadi bikin baju dari gamis terus pakai kerudung kalau perempuan kan. Pakai kerudung jadi 3 lapis dengan kainnya 2 lapis. Kalau lebih utama lagi kalau ditambah 3 lapis lagi jadi 5 lapis tambah 2 lapis lagi kainnya jadi 5 lapis lebih utama kalau perempuan. Nah itu Pak, coba Bapak praktekkan. Gak apa-apa Pak, coba. Jadi tadi saya pertama sebelum itu niatnya yaitu nawaitu busa minal mayiti fulanun siapa bin siapa fardu kifayah karena Allah. Ucapan dalam hati saya. Lalu sirami semua atau disunatkan diwudukan dulu gitu kan, disunatkan kalau tidak pun tidak apa itu langsung ke rukunnya. Kewajibnya rukun itu tidak diwudukan dulu, mau diwudukan dulu sebelum dimandikan nggak apa-apa, tapi tidak pun langsung ke wajibnya yaitu niat memandikan jenazah si anu sebut namanya binnya sebut terus fardu kifayah karena niatnya fardu kifayah.
Nah, jadi terus sudah sirami dengan air dari atas dulu sampai merata sekujur tubuhnya. Sudah merata sekujur tubuhnya, baru ambil kain atau pakai kaos tangan untuk ini. Nah, right, sini dulu. Nah, lebih utama ini sampai bersih, sudah kesat lah. Kan kalau beda Pak, kalau mesti ada kotoran kan licin. Nah kita di sini